Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Alim dari Prodi Bimbingan dan Konseling, NIM 220 40 450 1036 dari kelas BKC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa saja fenomena mobilitas sosial di sekolah, mencakup perubahan sosial individu atau kelompok dalam konteks pendidikan. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan mobilitas sosial di sekolah. Nah, 1. Pendidikan sebagai penentu mobilitas sosial. Pendidikan memainkan peran penting dalam mobilitas sosial di sekolah. Kemampuan individu untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dapat membuka peluang untuk mobilitas sosial vertikal naik. Nah, individu yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi atau memperoleh kualifikasi yang lebih tinggi cenderung memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. 2. Akses dan kesetaraan pendidikan. Fenomena mobilitas sosial di sekolah juga terkait dengan akses dan kesetaraan pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, atau sosial, dapat mempengaruhi mobilitas sosial individu. Upaya untuk meningkatkan akses dan kesetaraan pendidikan seperti program beasiswa atau kebijakan inklusif dapat membantu meningkatkan mobilitas sosial di sekolah. Nah, ketiga, peran guru kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran dalam peran guru dalam memberikan pendidikan yang berkualitas juga dapat mempengaruhi mobilitas sosial di sekolah. Guru berdedikasi, mampu memotivasi siswa, dan memberikan bimbingan yang efektif dapat membantu meningkatkan prestasi akademik siswa. Prestasi akademik yang baik dapat menjadi faktor penting dalam mencapai mobilitas sosial di sekolah. 4. Faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam mobilitas sosial di sekolah. Latar belakang keluarga, tingkat pendapatan, kelas sosial, dan akses sumber daya pendidikan dapat mempengaruhi peluang mobilitas sosial individu. Terdapat kesenjangan dalam kesempatan pendidikan yang dapat membatasi mobilitas sosial di sekolah. Kelima, peran pemetaan karir dan orientasi pendidikan. Nah, pengalaman siswa terhadap pilihan karir atau orientasi pendidikan yang relevan juga penting dalam mobilitas sosial di sekolah. Program bimbingan karir yang baik, pengalaman kepada berbagai pilihan pendidikan dan pelatihan serta informasi tentang kebutuhan pasar kerja dapat membantu siswa dalam membuat keputusan yang tepat untuk mencapai mobilitas sosial yang diinginkan. 6. Faktor psikologis dan motivasi. Faktor psikologis termasuk motivasi, keyakinan diri, dan kepercayaan akan kemampuan individu juga dapat memainkan peran penting dalam mobilitas sosial di sekolah. Siswa yang memiliki motivasi tinggi percaya bahwa mereka dapat mencapai kesuksesan akademik dan memiliki dorongan untuk terus belajar dan berkembang, cenderung mencapai mobilitas sosial yang lebih tinggi. Gap pendidikan ideal menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus mampu menciptakan kesempatan yang adil bagi sebuah individu untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendekatan pendidikan yang ideal menurut Ki Hajar Dewantara mencakup pendidikan yang inklusif, menyeluruh, dan merata. Ia memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, baik dari segi intelektual, moral, maupun sosial. Namun, terdapat fenomena mobilitas sosial yang bisa terjadi dalam sekolah. Mobilitas sosial merujuk pada perubahan sosial individu atau keluarga dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pendidikan, mobilitas sosial terkait dengan kemampuan seseorang untuk naik atau turun dalam hierarki sosial melalui pendidikan. Dalam realitas sekolah terhadap kesenjangan antara konsep pendidikan ideal dan fenomena mobilitas sosial. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor seperti 1. Ketimpangan akses pendidikan. Tidak semua individu memiliki kesempatan yang
sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Faktor sosial, ekonomi, dan geografis dapat mempengaruhi kesempatan seseorang dalam memperoleh pendidikan yang layak. Sebagai hasilnya terdapat kesenjangan dalam mobilitas sosial antara individu yang memiliki akses terbatas dengan individu yang memiliki akses lebih baik. Kedua, kualitas pendidikan yang berbeda. Kualitas pendidikan dapat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Sekolah yang kurang berkualitas atau kurang mendukung perkembangan potensi individu dapat membatasi mobilitas sosial pendidik. Hal ini dapat terjadi karena kurikulum yang tidak memadai, fasilitas yang terbatas, atau kurangnya dukungan pendidik. Ketiga, diskriminasi dan bias. Terdapat situasi di mana individu mengalami diskriminasi atau bias dalam sistem pendidikan. Diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial dapat membatasi kesempatan individu dalam mencapai mobilitas sosial melalui pendidikan. Penting untuk mengalami kesenjangan ini dan berupaya mengatasi mereka. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan merata. Upaya ini dapat meliputi kebijakan pendidikan yang adil, akses pendidikan yang lebih luas, meningkatkan kualitas sekolah, dan penghapusan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Fenomena pendidikan multikultural di sekolah melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, etnis, agama, dan bahasa di antara siswa dan staf sekolah. Berikut ini adalah beberapa hal yang terkait dengan pendidikan multikultural di sekolah. 1. Pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman pendidikan multikultural di sekolah. Sekolah melibatkan pengakuan terhadap keberagaman budaya, etnis, dan agama yang ada di antara siswa. Ini termasuk menghargai dan memahami berbagai tradisi, kepercayaan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. 2. Kurikulum inklusif. Sekolah yang menerapkan pendidikan multikultural mengembangkan kurikulum yang inklusif yang mencakup berbagai perspektif budaya dan sejarah. Kurikulum ini akan menggambarkan berbagai budaya dan kelompok etnis, serta mendorong pemahaman yang mendalam tentang keberagaman dunia. 3. Pembelajaran antar budaya. Pendidikan multikultural mempromosikan pembelajaran antar budaya di antara siswa. Ini melibatkan interaksi antara siswa dari latar belakang budaya yang berbeda, memperluas pemahaman mereka tentang budaya orang lain, serta membangun penghargaan terhadap persamaan dan perbedaan. 4. Mengatasi stereotip dan prasangka. Pendidikan multikultural di sekolah berbudaya untuk mengatasi stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang berhubungan dengan perbedaan budaya, etnis, atau agama. Sekolah dapat mengadopsi program-program yang meningkatkan kesadaran siswa tentang stereotip dan prasangka serta mempromosikan penghargaan terhadap perbedaan. 5. Pelatihan dan pengembangan guru. Guru dalam pendidikan multikultural perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang tepat untuk mengajar dalam lingkungan yang beragam secara budaya. Mereka perlu memahami kebutuhan siswa dari latar belakang budaya yang berbeda, serta menggunakan strategi pengajaran yang memperkuat agama dan inklusivitas. 6. Kegiatan ekstrakurikuler dan acara budaya. Sekolah dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan acara budaya yang mempromosikan keberagaman dan menghargai warisan budaya siswa. Ini dapat mencakup pertunjukan seni, festival budaya, pertukaran pelajar, atau kegiatan ini yang memperkuat persahabatan dan saling pengertian antara siswa dari berbagai latar belakang budaya. 7.
partisipasi orang tua dan kontribusi pendekatan pendidikan multikultural juga melibatkan partisipasi orang tua dan komunitas dalam mendukung pengalaman belajar siswa, melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar, meminta kontribusi komunitas lokal, dan menciptakan jaringan dukungan yang inklusif dapat memperkuat pendidikan multikultural di sekolah. Selanjutnya, GAP, konsep pendidikan ideal menurut James E. Banks adalah pendidikan multikultural yang mendorong pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat. Banks berpendapat bahwa pendidikan harus mencakup kurikulum yang memperkenalkan siswa pada berbagai perspektif budaya, sejarah, dan pengalaman kehidupan yang berbeda. Namun terdapat kesenjangan antara konsep pendidikan ideal Banks tentang pendidikan multikultural dengan fenomena yang terjadi di sekolah. Beberapa gap atau kesenjangan yang mungkin muncul antara konsep pendidikan ideal dan praktik pendidikan multikultural di sekolah, antara lain: 1. Implementasi kurikulum multikultural yang kurang memadai. Meskipun konsep pendidikan multikultural diakui sebagai pendidikan kurikulum yang benar-benar mencerminkan keberagaman budaya, seringkali belum diimplementasikan secara memadai di sekolah. Beberapa sekolah mungkin hanya memberikan liputan yang terbatas tentang keberagaman budaya atau tidak mengintegrasikan perspektif multikultural secara holistik ke dalam kurikulum mereka. Kedua, kurangnya pelatihan guru dalam pendekatan multikultural. Guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai dalam pendekatan multikultural memungkinkan mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan perspektif multikultural ke dalam pengajaran sehari-hari. Ini dapat menyebabkan kekurangan dalam memberikan pengalaman belajar yang benar-benar mencerminkan keberagaman budaya kepada siswa. 3. Ketidaktahuan dan stereotip. Beberapa guru, staf sekolah, atau bahkan siswa dapat memiliki ketidaktahuan atau stereotip terhadap budaya lain. Hal ini dapat menghambat terciptanya lingkungan sekolah yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kesadaran akan budaya yang mengalami dan penegasan stereotip adalah penting untuk menciptakan pendidikan multikultural yang ideal. 4. Kesenjangan akses dan partisipasi. Meskipun konsep pendidikan multikultural menekankan pendidikan inklusi dan kesempatan yang adil, kesenjangan akses dan partisipasi masih dapat terjadi. Beberapa kelompok budaya mungkin bisa menghadapi hambatan ekonomi, sosial, atau bahasa yang menghambat partisipasi mereka dalam pendidikan multikultural. Penting untuk mengatasi kesenjangan ini dengan upaya yang berkelanjutan. Ini dapat mencakup pelatihan yang berkembang profesional bagi guru dalam pendekatan multikultural, peningkatan kurikulum yang mengintegrasikan keberagaman budaya secara holistik, dan pengembangan lingkungan sekolah yang inklusif. Melalui upaya ini, konsep pendidikan ideal Banks tentang pendidikan multikultural dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam praktik pendidikan sehari-hari di sekolah. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai fenomena mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan sekolah dan fenomena pendidikan multikultural di sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.